Selamat datang di Zayana Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur kalimat. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Kalimat mengandung unsur-unsur yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang baik paling tidak mengandung unsur subjek dan predikat. Sekarang Bu Lina akan menjelaskan satu persatu tentang unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Di dalam sebuah kalimat, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Contohnya, Mela, kancil, mawar, dan sekolah. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat ini biasanya berupa kata kerja seperti belajar, bermain, dan menyanyi. Bisa juga berupa kata sifat, contohnya besar, kecil, dan cantik. Dapat berupa pula dengan kata benda, contohnya guru dan murid. Bisa juga dalam bentuk kata bilangan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata benda, misalnya ibu, harimau, dan pakaian. Dan yang terakhir adalah keterangan. Di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa terjadi dalam kalimat tersebut. Keterangan di dalam kalimat dapat berupa satu, keterangan tempat, misalnya di rumah, di sekolah, dan di pasar. Kedua adalah keterangan cara, misalnya dengan cara, dengan serius, dan dengan bersemangat. Selanjutnya adalah keterangan tujuan, misalnya agar naik kelas, untuk mendapatkan beasiswa, dan supaya bersih. Keterangan alat, misalnya menggunakan krayon, mengendarai sepeda, dan menggunakan skop. Kemudian adalah keterangan waktu, misalnya pada hari Senin pukul 7 pagi dan pada musim hujan. Dan yang terakhir adalah keterangan penyerta, misalnya bersama ayah, dengan ibu, dan ditemani kakaknya. Berikut ini adalah contoh kalimat dengan urutan unsur atau pola yang berbeda. Yang pertama adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Dolpina anak nelayan. Dolpina ini berperan sebagai subjek, anak nelayan berperan sebagai predikat kata benda. Contoh yang kedua adalah Dolpina melihat. Dolpina ini adalah subjek, melihat adalah predikat kata kerja. Contoh yang terakhir adalah Dolpina resah. Dolpina sebagai subjek, resah adalah predikat kata sifat. Contoh kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Dolpina melihat ikan. Dolpina sebagai subjek, melihat predikat, ikan adalah objek. Berikutnya adalah contoh kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Dolpina melihat di pantai. Dolpina adalah subjek, melihat predikat, di pantai adalah keterangan, keterangan tempat. Dan yang terakhir adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Dolpina melihat ikan di pantai.
dolpina adalah subjek, melihat predikat, ikan objek, di pantai adalah keterangan. Sekarang saatnya kegiatan pemahaman. Tentukan unsur-unsur pada kalimat di bawah ini. Lakukan seperti contoh. Simak baik-baik ya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.